Halo, selamat siang semuanya. Selamat bertemu dengan saya. Mungkin baru pertama kali diajar oleh saya. Perkenalkan, nama saya Arum Naruni. Ya, tulisannya Arom Naroeni. Saya diberi tugas untuk mengajar teknologi enzim. Jadi dari sesi pertama kita akan belajar tentang garis besar kuliah, kemudian ruang lingkup apa sih di dalam teknologi enzim. Baik, silahkan dipersiapkan materi kuliahnya yang sudah di-download atau yang ada di laptop masing-masing di sesi pertama dari kuliah teknologi enzim. Baik, silahkan dibuka slide berikutnya. Saya diberi tugas untuk memberikan diberi kewajiban untuk menyebarkan visi dan misi supaya Anda tahu apa sih fokus-fokus yang harus dipelajari. Baik, di Esa Unggul visinya adalah menjadi perguruan tinggi kelas besar dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan. Jadi nanti Anda setelah belajar ini Anda didorong untuk mengembangkan kreativitas, menciptakan inovasi menjadi suatu produk itu dijual, dan nanti Anda harus belajar apa sih keunggulan produk ini sehingga itu berguna memberikan solusi pada masalah-masalah yang ada di masyarakat, sehingga maka nanti akan tercipta bahwa ilmu itu diterapkan. Ya, tidak kita hanya belajar aja, tetapi kita setelah itu akan didorong, dibiasakan untuk membuat ide-ide baru yang nanti bisa menjadi produk. Siapa tahu nanti produk itu memang sangat dicari oleh masyarakat. Kemudian misinya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana akademik yang kondusif. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Menciptakan suasana akademik yang kondusif, ya. Di masa pandemi ini memang tidak mudah, kemungkinan masih ada kekurangannya. Nanti perlu masukan juga dari kalian semua. Bagaimana sih Anda nyamannya atau lebih bisanya belajar di masa pandemi ini secara online? Jadi semua bisa berjalan dengan baik. Nanti boleh saat kita berdiskusi. Topik yang akan kita pelajari sebelum UTS itu sesi pertama tentang pendahuluan. Kontrak belajarnya kayaknya kita lewati karena kita tidak tatap muka. Kemudian ruang lingkup teknologi enzim. Yang kedua, konsep dasar enzim. Kemudian teori lock and key dan teori induced fit. Klasifikasi enzim, penamaan enzim, kinetika enzim, penggunaan enzim, dan setiap kali saya mengajar sebelum UTS dan sebelum UAS selalu ada recap. Recap itu bisa tanya jawab, bisa kuis ya, nanti mungkin kalau kuis online kita bisa juga kuis secara online. Jadi saya tahu seberapa sih yang sudah Anda mengerti. Kalau di rekap itu Anda udah mengerti 50%, ya 50% lagi dikejar lagi. Biasanya kan Anda sebelum ujian belajar banyak ya. Tapi saya ingin bahwa dalam rekap ini prestasinya sudah lumayan tinggi gitu ya. Di angka 60, 70 gitu. Jadi begitu. Nah, setelah itu, setelah UTS dan sebelum UAS itu ada imobilisasi enzim, produksi enzim, pemurnian enzim, kemudian enzim di industri. Enzim di industri nanti banyak contohnya. Kemudian enzim engineering, penemuan teknologi baru berbasis kerja enzim, dan rekap kuliah dari 8 sampai 13.
Itu buku referensinya, tapi nanti ada beberapa bacaan yang mungkin menarik, yang mungkin selama perkuliahan ada, nanti saya bisa share juga. Nah, untuk penilaian, kehadiran 10%, UTS 25%, UAS 35%, kuis 15%, dan tugas 15%. Nah, sebelumnya di kakak kelas angkatan pertama ya, 2016, itu mata kuliahnya namanya enzimologi. Kemudian kemarin berubah menjadi teknologi enzim. Jadi kalau enzim itu lebih ke basic ya, ilmu yang mempelajari enzim yang meliputi struktur, fungsi, sifat-sifat enzim, serta kinetika reaksi enzimatis. Nah, sekarang berubah menjadi teknologi enzim. Teknologi yang memanfaatkan enzim untuk produksi barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi arahnya nanti sesuai dengan visi misi tadi ya, akan didorong untuk menciptakan produk berdasarkan misalnya enzim apa gitu ya, nanti bisa dimanfaatkan sebagai apa gitu. Nah, kita belajar sejenak ke lampau bahwa teknologi ini sebenarnya sudah sangat tua ya, sudah lama, bahwa sejak zaman prasejarah manusia sudah mengenal pembuatan produk melalui fermentasi seperti alkohol, roti, dan keju. Di negara lain sudah mulai itu. Kalau di Indonesia mungkin kita sudah mengenal tape sudah sejak lama ya. Terus kemudian ada brem sejak lama, apalagi yang fermentasi ya, tempe gitu ya. Sudah lama kita mengenal itu, jadi banyak menggunakan enzim-enzim. Sejarah modern dimulai pada tahun 1833 yang berhasil mengisolasi enzim diastase dari biji barley yang dikecambahkan. Barley itu kayak semacam gandum-gandum gitu ya. Kemudian diastase mengubah pati yang tergelatinisasi menjadi gula-gula sederhana. Jadi ini awalnya diastase yang dimanfaatkan. 1835, ekstrak malt mampu memecah pati secara efisien dibandingkan dengan menggunakan asam sulfat dan diperkenalkanlah istilah katalisis. Masih ingat katalisis? Jadi dia mendorong reaksi supaya lebih cepat. Nah, pada 1878, lampau banget ya, itu mulai dipopulerkan istilah enzim. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu en artinya di dalam, zyme itu yeast. Jadi sesuatu yang ada di dalam yeast yang bisa mengubah sesuatu. Kalau bahasa Indonesia yeast itu apa ya? Kamir ya, ragi. Kemudian 1897, ekstrak yeast yang telah dimatikan mampu mengkatalisis glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Kemudian setelah itu diketahui bahwa semua enzim-enzim itu mempunyai prinsip kerja lock and key. Kemudian udah mulai tahun 19-an ada ilmu kinetika enzim. Enzim mempercepat reaksi dengan membentuk enzim substrat kompleks yang merupakan tahapan penting dalam suatu reaksi enzimatis. Dalam tahun itu aja sudah diketahui ini ya. Jadi kita harus nanti lebih meningkatkan lagi tentang enzim ini, pengetahuannya, pengembangannya lebih lanjut. Kemudian 1926 ditemukan bahwa enzim tersusun dari protein. Akhirnya ada pemanfaatan enzim. Ini nanti kita lihat satu persatu gimana sih prosesnya gitu ya. 1873 itu produksi rennet dari perut anak sapi untuk produksi pembuatan enzim. Ini sekarang juga masih dimanfaatkan.
1897 ditemukannya enzim TACA diastase dari Aspergillus oryzae. Juga diperkenalkan teknologi fermentasi untuk memproduksi enzim diastase dari teknik kultur permukaan dan kultur semi padat. Nah, ini nanti dikembangkan lagi. Tahun 1960 ditemukan glukoamilase yang mampu mencah pati menjadi glukosa. Nah, ini banyak digunakan untuk produksi sirup karena hasilnya lebih tinggi dan kemurniannya lebih tinggi dan kristalisasi lebih mudah. Nah, ini kemudian ada di bidang deterjen, pengolahan pati, asam amino. Nah, inilah yang memacu perkembangan teknologi enzim. Tahun 60 mulai dipatenkan untuk menghasilkan fruktosa dan glukosa dalam industri sirup. Jadi ini contoh-contohnya produk yang dihasilkan: deterjen, sirup, keju, tekstil, jus pada saat ini. Begitu yang gambarannya. Nanti kita akan detailkan satu persatu di dalam industri itu, dari prosesnya, dari produk-produk yang dihasilkannya. Nah, dari situ nanti Anda bisa menggali mau bikin apa untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Begitu. Demikian kuliah pertama, gambaran secara keseluruhan kuliah dari teknologi enzim. Nanti silahkan Anda mempelajari lagi gitu. Baik, sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya. Terima kasih semua.